Halo, selamat pagi rekan-rekan Proksis. Kembali Proksis Bulletin hadir menghantarkan informasi mengenai rapat pleno ISOTC 176 ke-33 di Bali, tanggal 11 sampai 15 September 2017. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan sidang pleno ke-33 ISOTC 176 Quality Management and Quality Assurance di Bali. Pertemuan ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan dihadiri oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional Bambang Prasetya, Sekretaris Utama BSN Puji Winarni, Ketua ISOTC 176 Katie Altov, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategi Kementerian Indra Gobel, serta Roni Sutrisno dari Proksis Group dipercaya untuk menjadi wakil peserta dari delegasi Indonesia. ISOTC 176 mencakup standar kualitas manajemen, sistem kualitas manajemen umum dan teknologi dukungan, serta standarisasi manajemen mutu di sektor tertentu atas permintaan sektor yang terkena dampak dan Badan Manajemen Teknis ISO. Untuk menjadi anggota ISOTC 176, terbuka untuk semua badan nasional. Seorang anggota dapat berpartisipasi atau mengamati. Perbedaannya adalah kemampuan untuk memberikan suara pada standar yang diusulkan dan hal lain. Organisasi lain dapat berpartisipasi sebagai anggota pendamping, beberapa untuk internal ISO dan IEC, dan lainnya untuk eksternal. Tidak ada persyaratan bagi anggota badan untuk memelihara status atau apapun pada semua subkomite. Subkomite, kelompok kerja, kelompok tugas, dan badan lainnya dapat diciptakan untuk menghadapi situasi baru dan dibubarkan jika wilayah kerja tidak lagi relevan. Dihadiri oleh 125 peserta dari 45 negara. Laporan Roni Sutrisno, Direktur Proksis Group yang menjadi salah satu anggota delegasi ISOTC 176 yang menghadiri rapat pleno ke-33 di Bali, secara umum telah menghasilkan progres yang signifikan. Dalam satu minggu telah berhasil menyelesaikan 2 standar yang akan maju ke dalam proses pengambilan suara untuk ISO FDIS 9004. Pedoman penerapan sistem manajemen mutu agar organisasi memetik sukses berkesinambungan. Dan ISO FDIS 1005 perencanaan mutu. Selain itu, mulai terumuskannya konsep sistem manajemen mutu masa depan yang mengakomodasikan perkembangan teknologi, peradaban, dan sosial budaya. Selain standar ISO 9001, cukup banyak petunjuk atau guideline dan publikasi lainnya yang disusun oleh ISOTC 176 terkait mutu, sistem manajemen mutu, dan sistem penjaminan mutu yang dapat dijadikan rujukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya ini untuk meningkatkan kinerjanya. Pesan dari Direktur Proksis yang menjadi salah satu anggota delegasi ISOTC 176, kami dari ISOTC 176 senantiasa berkolaborasi untuk menjadikan acuan terbaik di bidang mutu, sistem manajemen mutu, dan sistem penjaminan mutu dengan penuh cinta, kasih sayang, dan perhatian. Berikut liputan yang langsung disampaikan oleh Bapak Roni Sutrisno. Iya, ada banyak hal yang cukup menarik yang kemarin sempat didiskusikan di tim di mana saya bergabung, bahwa pada saat workshop 2 hari lalu mengenai future concept of quality management system, yang artinya kita harus bisa mengantisipasi kira-kira keadaan apa yang akan terjadi di tahun, let's say lah, tahun 2022 sampai tahun 2029, di mana tahun 2022 diperkirakan menjadi siklus pembaruan dari ISO 9001. Ternyata cukup banyak kekhawatiran di mana pada tahun tersebut diperkirakan mesin akan mendominasi hampir seluruh kehidupan manusia. Ya, sehingga bisa saja ada mesin yang memang mampu belajar sendiri. Mesin di sini artinya bisa komputer, bisa sistem, bisa apapun. Sehingga jika terjadi kesalahan terhadap input atau pemrograman mesin itu, maka bisa berakibat menjadi hal yang cukup fatal. Contohnya adalah bagaimana sekarang mungkin sudah mulai banyak terdengar driverless vehicle, ya, atau autonomous vehicle, di mana tidak perlu adanya supir untuk bisa suatu kendaraan dapat beroperasi di jalan raya. Itu contoh kecil. Diperkirakan 10 tahun lagi tidak hanya kendaraan, tapi juga mungkin dokter, juga mungkin pengajar, dan lain-lain akan dikendalikan atau akan dilakukan sepenuhnya oleh mesin berbasis komputer. Dan di situ quality akan cukup
berubah drastis. Kemudian 10 tahun lagi, apakah kita masih memerlukan yang namanya prosedur, working instruction? Nah, itu juga menjadi pembahasan yang menarik, karena kita lihat semakin banyak atau semakin cepatnya perubahan informasi. Jika kita masih fokus kepada pendokumentasian informasi, maka diperkirakan akan menjadi suatu hal yang menghambat pekerjaan. Nah, ini adalah beberapa diskusi menarik yang sempat tersampaikan atau terungkapkan pada diskusi kemarin. Hari ini, hari keempat, apa yang akan dilakukan oleh tim? Ya, kami biasanya di tim untuk hari keempat mulai fokus untuk mendraft resolusi-resolusi yang akan disampaikan pada sesi penutupan di esok hari. Namun, saya perkirakan tidak akan ada draft atau resolusi yang cukup drastis. Drastis di sini artinya apakah itu adalah standar baru atau perubahan status dari DIS menjadi FDIS, saya kira tidak akan ada. Jadi mungkin hanya resolusi-resolusi antara saja yang akan menjadi acuan kami bekerja dari hari ini atau dari besok hingga plenary di tahun depan. Nah, untuk tahun depan, plenary kemungkinan nih bocoran-bocoran saja akan dilakukan di benua Amerika Selatan, ya. Benua Amerika bagian selatan, yaitu apakah itu di Brazil, di Peru, di Chili, atau di Meksiko. Nantikan liputan saya berikutnya. Terima kasih. Sekian liputan SOTC 176 hari ini. Saksikan program Proxi TV lainnya. Saya Rian dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.